Memang benar Tuhan, bahwa hanya Engkau yang kami percaya di sepanjang hidup kami, di setiap musim hidup kami. Karena Engkau yang menyertai kami, Engkau yang pegang tangan kanan kami, Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, karena setiap saat, setiap hari, sampai kami melewati tahun 2024, kami merasakan tangan Tuhan tetap beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu yang suci dan luar biasa, yang akan memimpin kami Tuhan, yang akan mengingatkan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Engkau sertai, Roh Kudus sertai, sehingga Tuhan kami dibangkitkan, kami dikuatkan, kami disegarkan, kami pulang Tuhan. Beda ketika kami datang, karena kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan. Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa, jangan di luar yang biasa. Di sini juga harus luar biasa. Tahun 2025, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang akan kita jalani, kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Tapi yang saya tahu bahwa kalau Tuhan berbicara bahwa Dia akan menyertai kita, kita tidak usah ragu. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang menjadi jemaat yang berkualitas. Tentu saudara, kalau kita berbicara tentang jemaat yang berkualitas, ya, kita akan lihat bagaimana kehidupan, ya, khususnya dalam hal rohani, seorang jemaat itu. Hari-hari ini banyak jemaat yang mau bertumbuh, dan saya percaya bahwa jemaat Betani yang ada di Kendari ini sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mengarah kepada kedewasaan. Bukan hanya bertumbuh dan bertumbuh saudara, tapi harus dewasa. Pertumbuhan itu kita bisa lihat, pertumbuhan seperti apa. Saudara bisa mengerti bahwa saya sedang bertumbuh. Tapi bukan hanya bertumbuh terus dewasa dan menghasilkan buah. Maka di dalam Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh di tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bertumbuh tidak lepas dari iman. Orang yang bertumbuh dewasa dan menghasilkan buah, saudara punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, dikatakan kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tidak lepas saudara, pertumbuhan iman, kedewasaan, saudara hanya ada di dalam Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Bahwa saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertumbuhan itu dikerjakan oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mau bertumbuh, maka saudara harus mengarahkan hidupmu kepada Kristus. Karena tanpa itu saudara tidak akan pernah bertumbuh. Kenapa? Ya, karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Paulus katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jika kita tidak ada di dalam Kristus, kita tidak berpegang kepada Kristus, iman kita tidak kepada Kristus, maka jangan harap saudara bertumbuh.
Jangan harap saudara berdewasa di dalam Tuhan, bahkan dikatakan berbuah di dalam Tuhan. Jadi saudara orang Kristen bertumbuh, jangan hanya bertumbuh, saya katakan dewasa. Jangan hanya dewasa saudara, tapi berbuah. Ya. Nah, bukan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, orang senang ketika dia menanam mungkin pohon mangga, dan saudara mulai berbuah. Tapi bukan hanya berbuah, ya bertumbuh, saudara, dan menjadi besar, kemudian berbuah. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, buah yang Tuhan mau adalah saudara kita berbuah, apa di situ dikatakan? Berbuah apa? Berbuah banyak, bukan sedikit, bukan hanya satu. Kadang-kadang saudara kita katakan bahwa saya kan tidak sempurna, ya memang. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita berbuah banyak, bukan hanya satu. Ya, kalau cuma satu saudara orang sudahlah. Tebang saja pohon ini, hanya satu. Bayangkan kalau saudara punya pohon mangga dan setiap tahun hanya berbuah satu. Itu pun dicuri orang. Iya kan? Seharusnya hidup kita seperti itu, ada kasih, ada kebaikan bagi orang lain. Ada damai sejahtera. Ada buah roh di dalam hidup kita, banyak. Kalau saudara kita hanya satu hal yang kita bisa buat di dalam hidup ini. Orang berkata buat apa? Hanya itu doang yang kita bisa buat. Dan dikatakan kalau saudara berbuah, maka siapa yang dipermuliakan? Allah. Dalam perbuatanmu, ya, dalam buah-buah yang engkau bisa beri bagi orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya saudara datang memuji Tuhan di tempat ini. Lalu, kami mempermuliakan Tuhan. Tidak. Dalam hidupmu, di kantor, di pekerjaan, di mana saja saudara. Engkau berbuah pada saat itu. Tuhan dipermuliakan di sana. Maka itulah yang dikatakan jemaat yang berkualitas di dalam Tuhan. Apakah kita berbuah di rumah kita? Ayo seorang bapak-bapak, itu sangat sulit. Apakah seorang istri berbuah di rumahnya? Menjadi kesukaan bagi suaminya, menjadi kesukaan buat istrinya. Suami juga seperti itu. Jangan kita datang saudara, anak-anak semua menghindar. Ada Hitler, ada Hitler. Karena kita terkenal dengan kejam. Tidak menjadi bapak yang baik, tidak menjadi ibu yang baik. Ketika terjadi kesalahan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tanya anak kita langsung ambil tongkat, kita ambil rotan dan langsung mencambuk anak kita. Kita tidak bisa berbuah di sana. Bagaimana orang mau dipermuliakan di dalam Tuhan? Kalau kita sebagai orang tua bisa berbuah, saya percaya anak-anak kita berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupnya. Nah saudara, buah itu adalah kualitas hidup seseorang. Jadi kalau orang mau melihat kualitas kita, tampakkanlah buah itu. Nah mari kita lihat ayatnya saudara di dalam Matius 7 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Matius pasal yang ke-7 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Agak kecil. Saya mau lihat yang besar. Buah yang besar bagus. Mari kita baca ayat yang ke-16. 2, 3. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan buah yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Inilah saudara perumpamaan yang ditunjukkan Alkitab bagi kita. Bahwa kualitas kita saudara akan dilihat dari perbuatan kita. Orang berkata, ada yang berkata, saya ini baik. Coba perlihatkan kebaikanmu kepada orang lain. Kepada sesama kita. Kualitas hidup kita akan keluar dari sifat, karakter kita, ucapan kita. Dan orang lain berkata, memang dia adalah orang yang sabar. Ketika orang maki sama dia, ketika orang saudara fitnah dia, ketika orang lakukan yang tidak dia senangi, dia tetap sabar. Bisa? Atau saudara tarik lengan, kok pikir saya tidak bisa? Nah orang bilang bagaimana? Dikatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau saudara berkata, saya ini orang baik. Tunjukkanlah kebaikanmu lewat ucapan dan perbuatan. Maka orang akan melihat bahwa benar orang ini punya kualitas yang baik. Pohon yang berkualitas yang baik, pasti buahnya baik. Tapi ada yang berbuah, pada saat kita makan, asamnya luar biasa. Iya kan? Orang ada yang menjual, Pak ini mangga yang baik. Saya memang lihat baik. Waktu saya beli, dia bilang, coba saja Pak. Kalau Bapak makan di sini, tidak enak, kembalikan. Ya memang pada waktu itu, kalau kita sudah makan di rumah, dia bilang, Bapak sudah makan mau kembalikan. Pintar juga memang penjual itu. Saya beli, saya makan. Wah Tuhan, tidak sama dengan yang saya coba. Saya coba, wih luar biasa, beli semua Mama. Sampai di rumah kita potong. Luar biasa kita tutup mata. Orang juga kalau kita berkata saya orang baik. Tapi ketika dia lihat perbuatan dia bilang, ih tidak sama. Glory, glory, haleluya. Ya kan? Tidak sama. Kalau saudara jadi pelayan di gereja. Lalu saudara bilang, oh glory, glory. Oh kalau hebat ini. Di luar juga, wah Tuhan Yesus dalam rumah. Kalau ngomong begitu, Pak dari mana kau sampai? Oh Tuhan Yesus. Orang bilang, aduh. Di gereja, glory, glory. Sampai mimbar ini goyang dan runtuh, rusak. Di rumah juga piring juga rusak semua, remarir. Glory, glory. Bagaimana menunjukkan kualitas? Nah, untuk menjadi umat yang berkualitas ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kehidupan harus dibangun di atas dasar yang tetap. Sama-sama katakan di atas dasar yang tepat. Dasar yang paling tepat dan satu-satunya membangun kualitas kekristenan adalah Yesus Kristus. Bilang samping kiri kananmu, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. 1 Korintus, saya ulang-ulangi supaya multimedia dia lihat. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Taimu ketiroi. Bahasa Ibrani, saya minta maaf, mata saya mau ampat nih. Tuh? Ayat 10, kita baca. Setelah ini jangan langsung dihapus ya. 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata, ya, di sana dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah. Mau jemaat berkualitas. Dengar baik, khususnya orang yang memberitakan firman Tuhan. Dia harus mengerti bahwa hidupnya hanya karena kasih Tuhan, hanya karena pemberian Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Makanya Paulus katakan di dalam Roma 1 ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi hamba dan dikuduskan untuk memberitakan firman dan Injil Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik, khususnya yang bawa firman Tuhan. Ya,
kita dipanggil oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Jangan bangga kalau saudara bisa berdiri di tempat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saya dipanggil, saudara, bukan hanya dipanggil-panggil. Saya uji panggilan itu. Hampir saya mati dan saya menyerah Tuhan. Saya mau menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Tuhan tidak mau harta saya, Tuhan tidak mau, tapi Tuhan mau hidup saya. Dan saya katakan saya mau melayani Tuhan, dan pelayanan ini adalah kasih karunia. Diberi cuma-cuma. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, mau meletakkan dasar, mau memberitakan firman Tuhan, dengar baik saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan main-main ketika kita meletakkan dasar itu. Amin. Jangan main-main ketika kita mau memberitakan firman Tuhan. Karena saudara akan meletakkan, sebentar kita akan dengar, meletakkan dasar itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak main-main. Paulus mengalami banyak hal di dalam memberitakan firman Tuhan. Dicambuk, di penjara, dan banyak hal yang saudara terjadi. Yang saudara, dia ada di dalam penjara ketika saudara memberitakan firman Tuhan. Saudara boleh baca di surat-suratnya. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang berkualitas. Jemaat di tempat ini mau berkualitas. Hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Ingat, kita tidak mencari keuntungan di sana. Tapi benar-benar kita meminta hikmat, meminta pengurapan, ya, meminta pewahyuan daripada Tuhan untuk membangun jemaat ini. Pelayanan ini, saudara, kita menjadi hamba Tuhan hanya kasih karunia daripada Tuhan saja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan kita menjadi angkuh, menjadi sombong. Oh, saya pendeta, kamu jemaat, kamu harus menghargai saya. Tidak, seorang hamba itu adalah keset. Engkau hamba Tuhan. Minta pengurapan. Sehingga jemaat Tuhan di tempat ini diberkati saat engkau memberitakan firman Tuhan. Terus ayat yang, saya bilang memang ayat 11. 2-3 kita baca, 2-3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu apa? Kristus Yesus. Paulus katakan, aku sebagai ahli bangunan cakap dalam meletakkan dasar. Saudara tahu yang namanya ahli? Ahli itu adalah orang yang memiliki keterampilan tinggi dalam bidang tertentu. Mengambil keputusan di dalam bidang kerjanya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau jemaat kita berkualitas. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan. Paulus berkata bahwa aku ahli bangunan yang cakap. Bukan salah-salah untuk kita memberitakan firman Tuhan. Marilah kita mengajar jemaat Tuhan di tempat ini dengan benar. Amin, saudara. Kalau itu salah, kita katakan salah. Karena apa yang diilhamkan Allah di dalam kitab Timotius? Mengajar. Saya kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada jemaat Tuhan di bawah-bawah begini, saya bilang salah. Tidak mau saya benarkan. Pak, kalau Bapak begini, saya bawa keluarga saya. Satu keluarga masuk di dalam gereja. Saudara, saya tidak mau saudara membangun kualitas jemaat. Kalau saya salah menunjukkan jemaat itu. Jangan ngajar penyesatan di dalam gereja. Kalau saudara cakap, kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya lihat, saya waktu mau bangun rumah, saudara, waktu itu saya mau beranikan diri, tapi saya bilang begini, saya bukan ahlinya, saya pendeta. Kalau khotbah saya mau, tapi kalau letakkan dasar, wah ini jangan sampai miring. Dia bilang begini, tukang di sebelah, Pak, kalau kita salah, kita salah taruh itu batu merah, nanti dia miring begini. Sampai kita plester, itu satu, nanti tidak akan lurus, berbahaya. Kalau kita sudah ngajar jemaat salah, susah untuk kasih lurus. Betul, saudara? Banyak pengajaran-pengajaran yang salah. Sehingga jemaat itu bingung, saudara. Makanya saudara,
bukan gereja itu milih-milih pembicara. Tapi lihat dulu saudara kualitasnya. Jangan sampai dia bangun kita miring-miring. Ya kan? Ada pengajaran. Wow, doain orang. Ambil penyakitnya. Mana guntingnya? Pengajaran yang aneh-aneh di dalam roh. Hati-hati. Karena Paulus berkata, aku seorang yang ahli. Dia menyamakan dirinya adalah seorang yang ahli. Dan Tuhan menetapkan ini untuk membangun kualitas jemaat yang tahan akan segala-galanya. Jangan hanya masalah sedikit saudara keluar dari gereja. Hanya karena persoalan saudara tinggalkan Tuhan. Lalu berkata, pendetaku tidak pernah besuk. Jemaat yang berkualitas tidak seperti itu. Ada satu jemaat saudara. Dah lama tidak datang ibadah saya kunjungi. Dia bilang begini, Pak. Tak usah kunjungi saya. Kenapa Pak? Saya kok dia jawabannya begini? Dia bilang tidak Pak. Saya dikunjungi atau tidak, saya tetap bergereja. Wah ini luar biasa kalau begini. Jangan kalau hanya seumpama kita saudara salaman. Karena banyaknya orang kita juga pendeta bingung yang mana mau disalami. Yang satu disalami terlalu lama dia. Iya Pak terima kasih. Maksudnya jangan kok terlalu lama, karena banyak sekali kita mau salam itu. Akhirnya yang satu tunggu dia malas. Itu pendeta tuh pilih-pilih kasih. Pas juga orang kaya yang kita karena kita juga tidak lepas nih Pak. Masih banyak yang kan tersinggung. Yang bilang, kita mungkin tidak punya uang, makanya kita disalami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gak datang-datang nih ibadah. Kalau jemaat yang berkualitas, dia bertumbuh, dewasa dan menghasilkan buah. Amin saudara. Tidak ada ketersinggungan. Tidak ada sakit hati di dalam gereja. Tidak ada negatif-negatif yang thinking, tongkong. Ya kan? Tidak ada. Amin. Murah senyum. Ya kan? Membantu pelayanan, membantu gembala. Ya kan? Itu. Jangan bilang saya bertumbuh, saya dewasa, saya hasilkan buah. Gereja aja bilang, Pak, gereja jam berapa Mi? Mami jam 9, sebentar Pi. Sampai jam 3 tidak muncul-muncul. Yang ketiga, memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini jemaat yang berkualitas. Dasar itu penting, karena itu akan menentukan kekokohan iman kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam Matius 7, tidak usah dibuka ya, 24 sampai 27. Ada dua dasar di situ. Dibangun di atas batu dan dibangun di atas pasir. Hujan datang, angin keras, banjir datang. Yang kokoh di sana siapa? Yang dibangun di atas batu. Yang dasarnya saudara kita bangun di atas Kristus Yesus. Tidak rubuh. Karena kualitas hidupnya kuat. Kemarin saya membaptis saudara sekitar 7 atau 8 orang di pantai Nirwana di Bau-Bau. Lalu saya ada perhatikan ada batu yang saya bilang luar biasa ini. Batu ini dihantam terus ombak, dihantam tidak rubuh. Kalau pasir, saya berdiri di tepi pasir. Kemana air itu ikut juga. Ke atas ikut, ke bawah ikut. Jadi tidak kuat. Makanya kalau kehidupan kita dibangun di atas batu. Di atas Yesus Kristus, dasarnya Yesus Kristus. Maka hidup saudara akan menjadi kokoh. Amin saudara. Karena sudah teruji. Kita tidak kecewa saudara. Kita tidak dikecewakan. Karena apa saudara? Kalau dasar kita Kristus, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan kuat menghadapi badai apa saja. Di saat badai bergelora, ku akan apa? Ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita akan seperti Raja Wali. Amin. Semakin badai
besar, kita semakin tidak usah kita capek-capek. Seperti burung-burung kecil itu kalau ada badai, biar dia bagaimana terlempar dia. Karena dia bukan Raja Wali, tapi kalau Raja Wali semakin keras, dia bilang semakin enak saya terbang. Dia cuma kasih begini, kepakkan sayapnya. Anak Tuhan seperti itu. Di saat badai bergelora, kau akan terbang bersama. Sebab apa? Engkaulah Raja alam semesta. Saudara, kehidupan kita akan kuat kalau kita pondasi kita kuat. Rumah akan kuat kalau pondasinya dibangun di atas dasar, yaitu batu karang yang teguh. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut, baru 30 menit. Ada di sini jamnya. Ya, kan? Kenapa saudara senyum-senyum? Saudara bilang, mungkin inilah berakhir. Ya, jangan kalau kita khotbah, ya toh dari 50 watt, 40, 30, 20, ya. Kalau saudara, kalau nonton sinetron, malah seru sekali. Saya lihat kalau orang-orang timur nonton sinetron itu luar biasa. Ambil cekek dia, pukul bye-bye. Saya bilang bisanya dia emosi. Saya paling tidak senang nonton sinetron sama istri saya. Kalau orang menangis, dia menangis. Pokoknya dia bilang, iya. Saya bilang, itu cuma sutradara. Ya toh, walaupun dia saya bilang, tidak Pak, seru kalau kita juga kayak ikut di dalamnya. Iya, tapi saya bilang begini, kalau dia menangis di dalam, tidak usah mau komen, nangis kok tidak dapat apa-apa. Dia menangis, dia dapat uang. Akhirnya sakit hati di sinetron, dia bawa di belakang itu juga. Akhirnya saya bilang, begini, I bertengkar lagi sama saya. Kau juga itu Pak, kau sama dengan dia. Oh Tuhan Yesus, saya bilang itu sinetron. Jangan, bukan saya itu. Itu sudah namanya juga sutradara toh, buat orang emosi. Kok saya yang kena? Makanya kalau dia habis nonton sinetron, saya lari. Ya sampai dia sakit hati di dalam, dia juga sakit hati. Inilah istri sinetron, bahaya. Yang kedua, kehidupan yang dibangun oleh bahan-bahan yang tepat dan bermutu. 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13. 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13. Kita baca dulu. 2, 3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput, kering atau jerami. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahan itu juga menentukan kualitas jemaat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sana dikatakan ya emas, perak dan permata. Ini adalah bahan-bahan saudara yang dikasih oleh Tuhan yang berkualitas. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara berkata saya adalah seperti Ayub, orang yang takut akan Tuhan. Saya orang yang saleh. Saya orang yang menjauhi kejahatan. Itu kualitas. Bilang sama-sama, di samping saudara bilang begini, apakah kamu saleh? Apakah kamu takut akan Tuhan? Apakah kamu menjauhi kejahatan? Itu kualitas yang saudara tidak bisa dipungkiri. Karena Tuhan mengakui Ayub. Dia ngomong sama iblis, bukan sama malaikat, bukan sama manusia. Dia bilang sama iblis, iblis. Ya kan, Allah itu pernah bersama-sama dengan iblis. Dia kan pemimpin pujian, penyembahan di sorga waktu itu. Dia cuma mau sombong, dia bilang, saya sayang pimpin pujian. Ya toh suaranya bagus, tapi saya belum pernah dengar suara iblis. Apakah dia pemimpin? Ya kan? Kalau di sini siapa pemimpin profetiknya? Bagus enggak suaranya?
Saya tidak tahu. Nanti kita selesai ini kita tanya dia dan kita suruh menyanyi. Oh haleluya. Jangan sampai angkat C larinya ke Z. Itu bahaya. Nyamai saudara, saya ini pemimpin kor. Haleluya, haleluya. Ya kan? Kadang-kadang kita seperti itu. Kalau kita sudah punya talenta yang luar biasa, kita anggap enteng orang lain. Jadi itu sangat berbahaya sekali, saudara. Nah, Tuhan berkata, please, lihat Ayub. Dia orang saleh. Orang yang jujur. Takut akan Tuhan. Wow, iblis bilang, coba Tuhan. Coba. Dicoba memang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Diambillah hartanya, diambillah apa lagi? Anaknya mati, apa lagi? Dia penyakit dari atas sampai telapak kaki. Kesehatannya direbut. Yesus berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Kualitasnya saudara, api diizinkan Tuhan. Diambil semua. Tapi ayat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tidak melakukan dosa, dia tidak menuduh Allah yang kurang patut. Dia tidak menyalahkan sesamanya, dia tidak menyesali hidupnya di dalam Tuhan. Kenapa? Saya sudah saleh. Saya sudah takut akan Tuhan dan menjauh. Kenapa ini terjadi? Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus. Api Tuhan. Sesuatu yang diizinkan Tuhan. Lalu Ayub berkata saudara di dalam Ayub 23 ayat 10. Jika aku diuji aku akan timbul seperti emas. Artinya punya kualitas yang luar biasa. Muncul kualitasnya ketika diuji. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini ketika ujian itu datang? Apakah muncul kualitas kekristenan kita? Apakah kita sabar? Apakah kita bertahan di dalam cobaan itu? Apakah iman kita semakin maju, bertumbuh, dewasa dan menghasilkan buah? Apakah kita tidak tinggalkan Tuhan karena ujian itu? Muncul semua kualitas. Semakin diuji, semakin datang di gereja. Bukan mundur, bukan menyalahkan orang lain. Ketika terjadi sesuatu. Karena hidup kita dibangun dalam kualitas. Bahan-bahan yang berkualitas. Maka tetaplah beriman. Maka rajinlah beribadah. Tetaplah berdoa. Seperti Ayub. Ketika dia diuji saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang dia sudah lakukan saudara. Ya, dia tidak abaikan itu, dia tetap. Dia pegang, dia jadi orang benar, iya. Jadi orang saleh, iya. Menjauhi kejahatan, iya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah itu muncul ketika kita diuji, kekristenan kita diuji? Apakah saudara seperti emas, perak, batu permata? Saudara bukan Kristen imitasi, saudara. Tapi Kristen yang punya kualitas di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, semua jemaat Betani yang ada di tempat ini luar biasa. Amin. Maka bangunlah itu, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau bahan-bahan yang tidak tahan uji, dikatakan di sana ada kayu, rumput kering atau jerami. Itu paling cepat kita bakar. Kalau saudara punya korek, buang saja. Tidak usah kita tuang minyak tanah. Tidak usah. Langsung saja dan terbakar. Saudara mau membangun kualitas kekristenan di mana? Dan dasar apa? Dan jika nilai-nilai kekristenan kita dibangun dengan bahan-bahan yang tahan uji, apapun saudara tidak akan membuat kita terbakar atau kehilangan upah. Karena kita semakin murni di hadapan Tuhan. Amin saudara. Masalah datang saudara. Apa yang kita lakukan? Kita datang berdoa. Ada yang berkata, Pak saya puasa. Silakan.
Bangun itu. Karena itu yang akan menentukan kualitas kekristenan saudara. Amin. Iya, jangan dengar firman Tuhan. Haleluya. 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 Bagaimana? Belum datang cobaan sudah tidur. Nah, nanti datang cobaan. Oh Tuhan Yesus, tolong. Matanya belalak. Tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena hidupmu engkau tidak bangun di atas dasar yang kuat. Dasar bahan-bahan yang tidak bermutu. Bahan-bahan yang gampang terbakar. Maka ada sesuatu emosi, ada sesuatu marah. Masalah sedikit berteriak di rumah. Mendingan keluarga ini hancur, mendingan kita cerai. Oh Tuhan Yesus. Tapi anak Tuhan tidak seperti itu. Ada masalah, tarik suaminya, Pak. Kita berdoa. Amin. Bukan tarik suaminya, mari kita berdosa. Itu kualitas yang gampang, saudara. Makanya keluarga kita, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Tapi orang yang dibangun di atas dasar yang kuat, lihat Ayub. Boleh kehilangan semua, boleh anaknya mati, boleh dikatakan dia adalah orang yang terkaya. Bagaimana saudara kalau seorang yang terkaya tiba-tiba habis? Apa saudara tidak stres? Apa saudara tidak menderita? Apa saudara tidak gila? Orang aja kehilangan cinta, bisa gantung diri. Lalu orang berkata, bukan Tuhan yang panggil dia. Dia panggil dirinya sendiri. Bayangkan. Tapi orang yang berkualitas, kehilangan cinta, masih ada satu. Amin. Kau boleh meninggalkan saya, tapi Tuhan sudah menentukan dia untuk saya. Wah itu. Hanya karena itu saudara yang dikasih. Tapi kalau orang yang dibangun di atas kualitas yang kuat, kokoh seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan Tuhan gantikan lebih banyak, lebih bagus, lebih manis, dan lebih indah. Tidak akan goyah. Firman Tuhan sampai di sini. Masih mau? Pada senang gila. Saya sudah akhiri. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita saudara. Biarlah kita tahun 2025 kita menjadi jemaat yang berkualitas. Yang pertama ya, kehidupan harus dibangun di atas dasar yang tetap. Yang kedua, kehidupan dibangun oleh bahan-bahan yang tepat dan bermutu. Amin saudara. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara.